Eh, Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan yang telah hadir dalam acara membaca dari KMFH Unpar pada malam hari ini. Pada malam hari ini adalah sesi keempat dari membaca Isdianto eh, dengan buku yang berjudul Dekonstruksi Pemahaman Pancasila Menggali Jati Diri Hukum. Adapun materi pada malam hari ini berjudul Adat Jati Diri Hukum Masyarakat Lokal, di mana akan disajikan oleh penyaji materi rekan Faridudin dan dipandu oleh moderator Putri Aulia T. Tidak lama lagi saya akan menyerahkan kepada moderator untuk memulai acara pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Timothy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Triadi, yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Diskusi pada hari ini kita akan melanjutkan pembedahan buku yang ditulis oleh Bapak Ilham Yuli Isdianto, SHMA, CLA, CMB, CP, NLP, CHCHT. Seperti yang sudah kita ketahui, beliau ini adalah sosok yang luar biasa, memiliki sertifikasi mediator Mahkamah Agung, dosen hukum, dan legal auditor, dan masih banyak lagi pengalamannya. Beliau telah menulis beberapa karya, baik buku maupun jurnal, salah satunya adalah buku yang sedang kita bedah pada hari ini, yaitu Dekonstruksi Pemahaman Pancasila, Menggali Jati Diri Hukum Indonesia. Hari ini kita membahas bab 3, Adat Jati Diri Hukum Masyarakat Lokal, di mana pada bab ini kita akan lebih mengenali sosok Pancasila yang hidup pada hukum adat, diantaranya mengenal rekonsepsi hukum adat, pergumulan adat dan agama, asas-asas adat ada sebagai salah satu asas hukum dunia, nilai Pancasila di dalam adat, dan konfigurasi nilai Pancasila di dalam hukum adat. Pada diskusi hari ini, penyaji materi adalah Bapak Ahmad Mukhlis Faridudin SH, yang juga tidak kalah hebat dan berpengalaman. Beliau selaku Ketua Kelompok Membaca Fakultas Hukum Universitas Parayangan, dosen instruktur di Universitas Pasundan pada mata kuliah Praktikum Perancangan Kontrak, staf dalam Pekam Inisiasi dan Adaptasi Gabungan Universitas Parayangan. Saat ini beliau tengah menempuh gelar magister di Universitas Parayangan. Karena keahliannya dalam beberapa bidang, beliau beberapa kali pernah menjadi pembimbing delegasi perlombaan, salah satunya sekarang beliau menjadi mentor lomba yang saat ini tengah berjalan, yaitu Lomba Perancangan Kontrak Diponegoro Law Fair pada tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro. Juri dalam kompetisi debat di Parayangan Legal Competition 5.0 dan masih banyak lagi. Mungkin untuk diskusi kali ini saya akan serahkan kepada Bapak Farid. Kepada Bapak Farid, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman. Eh, Terima kasih Putri sudah jadi moderator untuk malam ini ya. Kalau tadi di intro disebutkan saya tidak kalah dari penulis buku, ya jelas kalah ya. Eh, Jauh itu, kalahnya jauh. Tapi di sini saya mau sok ngide untuk membahas bukunya Pak Ilham. Sayangnya beliau belum hadir, tapi mudah-mudahan beliau bisa menyempatkan untuk hadir malam ini. Eh, jadi presentasi pada malam ini saya beri judul Sekali Lagi Menengok Nilai Pancasila dalam Hukum Adat. Walaupun judul babnya bukan ini. Eh, Mengapa saya beri judul ini? Karena sebetulnya kita sudah sering mempelajari hukum adat. Kita sudah sering untuk membedah hukum adat, bagaimana hukum adat hidup di Indonesia sampai saat ini. Bagaimana hukum adat itu kita bisa tarik sifat-sifat dasarnya dan ternyata menjiwai bidang-bidang hukum di Indonesia. Nah, saat ini kita coba, mari sekali lagi kita menengok hukum adat dari perspektif Pancasila. Apakah Pancasila itu yang dirumuskan pada saat Indonesia merdeka itu hidup nilai-nilainya dalam nuansa hukum adat? Pada dua pekan lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana nilai Pancasila hidup di Kerajaan Sriwijaya dulu.
Kemudian di pekan lalu kita membahas bagaimana nilai Pancasila hidup di tengah kerajaan Majapahit. Nah, sekarang kita tarik ke zaman yang lebih modern, ya, tapi tidak lepas dari sejarah sebelumnya dari Sriwijaya dan Majapahit, yaitu dalam masyarakat adat. Ya. Ini adalah pembahasan mengenai bab 3, tadi seperti sudah disebut oleh Timothy dan oleh Putri. Eh, dan dari bab 3 ini sebetulnya banyak yang dibahas, tapi saya tidak akan bahas semua. Ada beberapa hal yang saya lewat, ya, mengingat waktu, tapi ada beberapa hal yang saya coba kembangkan dengan membaca beberapa sumber lain. Pertama, saya akan coba buka dengan peristilahan yang akan kita gunakan pada malam ini. Ya tentu peristilahan yang paling sering muncul yang akan digunakan malam ini adalah hukum adat. Ya. Dari buku Pak Sutandio Wignusubroto, judulnya Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, saya menemukan istilah ini, de godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken der inlanders, yang ada di dalam AB, ya, Algemene Bepalingen van Wetgeving, konstitusi dulu ketika Belanda ada di Indonesia, yang bermaksud untuk menunjuk hukum adat sebagai hukum yang berlaku bagi Bumi Putra. Jadi istilah yang panjang ini yang saya pun malas baca dalam bahasa Belandanya, itu sebetulnya menunjuk kepada hukum yang berlaku bagi Bumi Putra pada saat itu. Karena pada saat itu belum ada istilah hukum adat pada pertengahan tahun 1850-1860 itu. Nah, baru-baru ada, setahu saya istilah hukum adat itu adalah terjemahan dari apa yang disampaikan oleh Snoek Roekroonje ketika beliau mendarat di Aceh, ya, dikirim oleh Belanda ke Aceh, kemudian mempelajari adat Aceh, mengeluarkan tesis-tesisnya. Di situ dia menggunakan istilah untuk menunjuk hukum yang berlaku bagi Bumi Putra itu sebagai hukum adat. Dia pakai bahasa Belandanya adat recht, ya. Tapi di buku yang Pak Ilham ini disebutkan bahwa sebetulnya adat recht memang dari segi bahasa kalau ditranslate adalah hukum adat. Tapi sebetulnya dia punya makna yang berbeda. Nah, dari istilah hukum adat ini sebetulnya banyak yang menjelaskan, baik itu ahli-ahli dari Indonesia maupun dari luar. Ya. Saya tidak akan bahas yang dari Terhar seperti apa, yang dari von Savigny seperti apa, bahkan ada dari Ungar juga, ya, orang CLS. Meskipun di situ dia menggunakan istilah customary law yang sepertinya itu lebih luas daripada hukum adat. Saya akan gunakan istilah hukum adat yang disampaikan oleh Supomo dan Sudiman Kartohadiprodjo, kebetulan dari Unpar Pak Sudiman. Nah, menurut Supomo, hukum adat itu adalah hukum non-statuter yang di dalamnya itu sebagian besar berisi hukum kebiasaan, sedangkan sebagian kecilnya adalah hukum Islam. Jadi dari pengertian Supomo, hukum Islam ini masuk ke dalam pengertian hukum adat. Nah, Supomo menempatkan sifat non-statuternya ini sebagai salah satu hakikat dari hukum adat. Jadi hukum non-statuter itu adalah hakikat hukum adat. Nah, Sudiman meskipun senada dengan Supomo pengertiannya, tapi dia menyampaikan bahwa unsur tidak tertulis ini bukan esensi hukum adat. Yang menjadi sifat esensial dari hukum adat adalah dasar pemikirannya, dasar pemikiran adat. Itu yang menjadi esensinya. Nah, bagaimana dasar pemikiran adat nanti kita akan bahas di bagian asas-asas. Nah, dalam buku ini ada pandangan dan disebutkan juga oleh Pak Ilham, disetujui juga itu bahwa hukum adat itu akan lebih dipahami oleh orang Indonesia dibandingkan oleh peneliti-peneliti dari Barat. Di situ dinyatakan seperti itu. Jadi kalau kita mau mempelajari hukum adat, sebaiknya kita menengok ke dalam bukan keluar. Ya, tapi nanti saya akan coba untuk uji, betul tidak apa yang dinyatakan ini? Hukum adat itu lebih dipahami oleh orang Indonesia dibanding Barat, atau jangan-jangan peneliti-peneliti Barat juga sama-sama memahami seperti apa adat di Indonesia. Nah, dalam eksistensinya hukum adat di Indonesia itu dia berinteraksi, dia melakukan interaksi-interaksi dari yang mungkin yang paling sederhana yaitu interaksi antara satu hukum adat dengan hukum adat lainnya. Bisa dibilang bahwa interaksi antar hukum adat ini adalah pluralisme hukum yang paling klasik, yang paling tradisional. Karena dia bisa terjadi tanpa ada penetrasi sistem hukum asing. Bahkan mungkin ketika VOC belum masuk, hukum adat itu sudah ada, hukum adat itu sudah saling berinteraksi satu sama lain.
Sehingga pluralisme hukum itu sebetulnya bukan barang baru bagi sistem hukum kita. Artinya dia sudah ada dari sejak dulu ketika hukum adat yang satu ini berinteraksi dengan hukum adat lainnya. Nah, kemudian setelah ada koloni masuk ke Indonesia, terjadi itu dualisme hukum. Ada hukum adat yang berlaku bagi Bumi Putra, ada hukum Eropa yang berlaku bagi orang Eropa, ya, terutama orang Belanda. Nah, ini juga adalah pluralisme hukum, ya sering dibahasakan sebagai pluralisme hukum klasik, yaitu ada semacam interaksi antara dua sistem hukum dalam ruang dan waktu yang sama, yaitu hukum adat dan hukum Eropa. Kemudian hukum adat pun, nah ini yang menarik, dia juga berinteraksi dengan agama, ya, baik itu agama Hindu-Buddha yang lebih tua di Nusantara, atau juga dengan agama Islam yang mayoritas, ya. Nah, pertanyaan yang sering kali kita bahas dari dua pertemuan lalu adalah apakah adat yang mempengaruhi perkembangan agama atau sebaliknya agama yang mempengaruhi perkembangan adat atau dua-duanya. Adat mempengaruhi perkembangan agama di Indonesia dan agama juga mempengaruhi perkembangan adat. Saya lebih cenderung ke pengertian yang terakhir bahwa kedua elemen ini, ya, meskipun bisa dibilang bahwa agama itu turun dari adat, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Agama di satu sisi mencoba untuk membatasi hukum adat. Misalnya, kalau tidak sesuai dengan syariat, maka adatnya dikesampingkan begitu. Tapi di lain sisi pun adat begitu. Dia mencoba untuk bertahan dari, dalam tanda kutip, serangan ini. Ya, jadi keduanya saling mempengaruhi, saling, mungkin bisa dibilang saling mempertahankan eksistensinya satu sama lain. Nah, dalam buku juga disebutkan bahwa ada upaya agama untuk melakukan dominasi terhadap adat. Saya memahaminya bahwa agama diposisikan lebih tinggi dibandingkan adat, sehingga kalau ada adat yang bertentangan dengan agama, maka adat itu perlu dikesampingkan. Nah, eh, pandangan itu sangat berkaitan. Mungkin ini ada Pak Khotibul Umam bisa nanti lebih menjelaskan lagi mengenai konsep urf dalam fikih. Kalau saya tidak salah, salah satu sumber hukum dalam Islam yang tersier itu salah satunya adalah urf atau kebiasaan lokal. Itu bisa jadi salah satu sumber juga dalam menjalankan agama. Jadi hukum adat ini, jadi slide ini hanya saya jelaskan untuk menegaskan bahwa dalam eksistensinya hukum adat itu dia berinteraksi dengan berbagai hal, dengan hukum adat yang lain, dengan hukum Eropa, dan dengan agama. Nah, dari interaksi-interaksi ini nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, dan mungkin interaksi-interaksi ini mempengaruhi ya bagaimana nantinya konfigurasi nilai-nilai Pancasila ada dalam hukum adat. Nah, walaupun hukum adat di Indonesia itu, di Nusantara itu, ya dulu sangat sangat beragam, tapi kita setidak-tidaknya bisa menarik benang merah hal-hal apa saja yang ada dalam setiap hukum adat, ya, atau kita persingkat yaitu azas hukum adat. Jadi unsur-unsur apa yang meskipun di tengah perbedaan ragam hukum adat ini tetap ada di setiap adat. Menurut Kusnu, ada 3 asas hukum adat itu. Yang utama, banyak asas turunan lainnya, tapi yang utama ada 3. Yaitu yang pertama adalah asas kebersamaan. Asas kebersamaan ini maksudnya hukum adat itu selalu menempatkan kedudukan individu dengan kelompok masyarakat dalam satu kesatuan. Jadi seorang individu itu tidak bisa dilepaskan dari komunitas itu, komunitas masyarakat itu. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena individu itu merupakan bagian dari masyarakat tadi. Nah, mungkin kalau kita mengacu kepada pandangan liberal yang cenderung memahami bahwa individu itu adalah bagian terpisah dari individu yang lain. Nah, kalau dalam hukum adat sebaliknya. Maka di sini dibilang bahwa hukum adat itu memperlakukan individu secara satu kesatuan dalam bentuk masyarakat. Nah, ini saya temukan istilah paralelnya nih dengan individual holistik gitu. Bukan dipahami sebagai individual atomistik yang persatuan, tapi individual holistik. Ada individu-individu yang membentuk satu kesatuan holistik. Asas yang kedua adalah totalitas. Nah,
saya memahami asas totalitarnya begini. Segala perbuatan yang dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat adat itu harus total. Dalam rangka apa totalnya? Dalam rangka mempertimbangkan hubungan yang harmonis antara satu individu dengan individu lain maupun antara individu dengan alam. Jadi asas yang kedua ini lebih menekankan kepada pertimbangan-pertimbangan yang hendak diambil dalam satu lingkungan adat gitu. Semuanya itu dipertimbangkan secara total. Berubah agak-agak gitu ya baru ente. Mohon maaf, ini ada yang bisa di mute mikrofonnya yang baru join. Yang ketiga adalah asas kelumrahan. Nah, asas kelumrahan itu yang saya pahami, lumrah dan rasional itu berbeda gitu. Karena asas kelumrahan itu berarti bahwa segala sesuatu harus dapat dimengerti sehingga dapat diterima masyarakat. Cuman yang dapat dimengerti belum tentu rasional. Misalnya dalam hukum adat kita mengenal istilah ada religio magis, ada hal-hal yang gaib yang mungkin itu tidak rasional. Tapi saat pemahaman tentang religio magis itu bisa dimengerti oleh suatu masyarakat adat, maka itu menjadi sesuatu yang lumrah, sesuatu yang lazim. Meskipun tadi ya itu belum tentu rasional. Nah, ini tiga asas utama yang dinyatakan oleh Kusno sebagai asas-asas hukum adat. Nah, saya kemudian mempertanyakan tesisnya dari Kusno ini. Kalau suatu asas itu harusnya bisa menampilkan kekhasan dari sesuatu yang dia mau jelaskan, yang tidak dimiliki oleh yang kekhasannya tidak dimiliki oleh bidang-bidang lainnya. Nah, kalau kita lihat misalnya asas hukum adat yang tiga ini, saya mempertanyakan bagaimana dengan pandangan komunitarian yang juga menganut asas-asas ini, yang juga memandang manusia sebagai individual holistik, yang juga mempertimbangkan kompromi antara setiap individu supaya bisa melakukan suatu kebijakan yang adil, gitu ya. Semuanya dipertimbangkan dan pertimbangan itu harus lumrah, gitu, harus bisa dipahami oleh masyarakat. Meskipun komunitarianisme ini, setahu saya berkembangnya di Barat, di Amerika Serikat tepatnya. Beberapa tokohnya yang seperti bahas juga di kelas filsafat hukum, Michael Sandel, Charles Taylor, atau Alasdair MacIntyre misalnya. Siapa? Michael Walzer. Itu semua adalah tokoh-tokoh komunitarian yang setahu saya, komunitarian pun sama memiliki asas-asas ini. Jadi, kalau misalnya sama nih antara dua ini, berarti Kusno tidak tidak terlalu berhasil dalam menampakkan wajah asli dari hukum adat. Ya, kita bisa pahami begini mungkin ya. Kelumrahan itu bisa dipahami dengan luas. Bahwa misalnya kalau di komunitarian mungkin religio magis saya diakui, tapi di sini iya karena bisa lumrah. Tapi tetap bahwa seharusnya kan ada satu asas yang jadi khas hukum adat yang bisa lebih menampakkan wajah asli dari hukum adat. Nah, dalam asas-asas hukum adat yang diajukan Kusno itu saya tidak merasa begitu. Nah, kita bandingkan dengan satu lagi yang mungkin ini lebih familiar teman-teman pelajari mungkinnya di kelas hukum adat, yaitu asas dari Holman. Ada tiga asas hukum adat itu, ya tiga atau empat ya. Yang pertama adalah religio magis. Religio magis berarti seluruh perilaku masyarakat itu harus berdasarkan kepada yang transenden, harus berdasarkan kepada nilai ketuhanan. Nah, ini adalah menurut saya religio magis itu adalah yang paling khas dari hukum adat, justru yang nggak dimiliki oleh misalnya komunitarian gitu. Sehingga asas religio magis ini yang harusnya lebih dikedepankan dibanding ketiga asas sebelumnya. Kemudian yang kedua ada asas komunal. Nah, ini paralel dengan asas kebersamaan tadi ya, bahwa setiap individu itu harus dipandang sebagai bagian yang satu dari masyarakat. Kemudian yang terakhir ada asas kontan dan konkret, ini saya gabungkan itu. Intinya bahwa segala bersifat terang, terutama interaksi antar individu yang melibatkan perpindahan hak. Semuanya harus kontan dan harus konkret. Ya. Kenapa harus kontan dan konkret? Ya paralel dengan ini ya, dengan kelumrahan. Supaya itu bisa dimengerti, maka itu harus kontan dan harus konkret. Gitu. Nah, dalam hemat saya, definisi yang diajukan, bukan definisi, asas-asas hukum adat yang diajukan oleh Holman ini lebih berhasil justru untuk mewakilkan hukum adat yang bisa menjadi pembeda dari hukum-hukum lainnya. Nah, kalau tadi kita mundur lagi ke
pernyataan yang awal bahwa sepertinya orang-orang Indonesia lebih paham akan hukum adat dibanding orang Barat, ya. Dengan adanya perbandingan ini, menurut saya itu tidak juga gitu. Karena ternyata yang ini, yang definisi yang diberikan oleh orang Belanda ini, ternyata lebih lebih akurat dan lebih representatif eh, untuk mewakilkan hukum adat dibandingkan yang diajukan oleh Kusno. Dan setahu saya pun juga ini yang sering dibahas dalam kelas-kelas hukum adat, gitu, dan kuliah-kuliah hukum adat, yang ini yang sering dibahas, bukan yang sebelumnya. Nah, dari asas-asas ini, penulis itu, Pak Ilham, itu menurunkan suatu semacam apa ya, diagram gitu, mengenai konfigurasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum adat. Ya. Ada 5 sila, dan kelima-limanya itu punya elemennya masing-masing dalam hukum adat. Nanti kita akan coba eh, ulik satu-satu nih dari kelima elemen ini yang warna putih-putih ini. Apakah betul bahwa religi magis itu hubungannya dengan ketuhanan? Apakah betul memanusiakan manusia itu hubungannya dengan kemanusiaan dan keberadaban? Nanti kita akan bahas. Pada intinya begini, yang diajukan oleh penulis bahwa pertama, kelima nilai ini itu masing-masing mewakilkan sila-sila dalam Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Yang kedua, asas religio magis yang punya nilai ketuhanan di dalamnya itu ternyata merupakan integral dari keempat sila setelahnya, keempat nilai-nilai setelahnya. Jadi nilai keadilan, nilai keberadaban, nilai persatuan, nilai musyawarah itu semuanya bermuara pada religio magis, pada nilai ketuhanan. Nah, sekarang kita akan coba untuk sedikit membedah, betul tidak bahwa religio magis itu setara dengan nilai ketuhanan. Saya mengutip dari buku halaman 215, ada kalimat seperti ini. Pemahaman religius magis dalam pemahaman adat tidaklah dapat ditempatkan dalam persepsi yang reduksionis. Sebaliknya, sifat itulah yang menjadi dasar sifat transendental di dalam perilaku dan pola pikir masyarakat adat. Nah, di sini saya tangkap 4 poin. Yang pertama, bahwa religio magis itu berarti dia mengakui, dia merecognize akan adanya yang transenden. Apapun itu bentuknya, mau dibahasakan dengan apapun, tapi ada sesuatu yang transenden, dan itu menjadi muara dari segalanya. Yang kedua, yang transenden tadi sifatnya magis, sifatnya gaib, artinya tidak sama dengan kita gitu. Nah, kemudian religius magis ini, karena jangan dipahami secara reduksionis, maka harusnya ini bisa menjadi sifat yang akar gitu, sebagai akar dari seluruh nilai-nilai adat lainnya. Dia bisa menjadi integral pola perilaku dan nilai-nilai adat gitu. Dan menurut Pak Ilham, menurut penulis yang saya tangkap, bahwa nilai ketuhanan dalam Pancasila juga mengakui hal-hal yang sama, mengakui akan adanya sesuatu yang transenden, mengakui juga bahwa yang transenden itu sifatnya gaib, ya, dan itu menjadi suprematif dalam Pancasila begitu. Nah, pertanyaan yang mungkin bisa diajukan adalah, apakah nilai ketuhanan dalam Pancasila yang saat ini hidup? Ya, saya bilang saat ini hidup karena bisa jadi selama ini ada pergeseran pemahaman kan. Apakah nilai ketuhanan dalam Pancasila itu menjadi nilai yang paling tinggi seperti yang ada dalam diagram ini? Atau pada saat ini sudah setara semua? Ya. Jadi mungkin itu pertanyaan yang bisa diajukan untuk bahan diskusi juga. Apakah nilai ketuhanan dalam Pancasila menjadi nilai yang paling tinggi atau setara dengan nilai-nilai yang lain? Nah, yang kedua, ini soal nilai kemanusiaan, sila kedua. Ya. Di dalam buku dibahas satu istilah dari Jawa, ini mudah-mudahan saya tidak salah baca, nguwong ke wong, gitu ya. Saya bukan orang Jawa, tapi mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman. Yaitu memanusiakan manusia. Kenapa harus memanusiakan manusia? Karena pada dasarnya, kalau kita mau menilai sebuah peradaban itu maju atau tidak, itu kita menilai bukan dari teknologinya, misalnya, bukan dari perkembangan sains, ilmu pengetahuan, tapi dari keberadabannya, dari sejauh mana masyarakat ini bisa memanusiakan manusia. Nah, sifat keberadaban dalam masyarakat itu diwujudkan melalui karya budi. Dan ini, keberadaban ini,
merupakan manifestasi pertama dari nilai ketuhanan. Kan tadi kalau melihat di diagram yang tadi yang paling tinggi nilai ketuhanan, di bawahnya ada nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini dipahami sebagai turunan yang paling pertama dulu, sebelum ke nilai-nilai yang lainnya, dari nilai ketuhanan. Nah, cuma pandangan saya, ini saya menafsirkan sendiri, bisa jadi, sangat bisa jadi ini saya salah paham, bahwa konsep ini itu tidak untuk dibaca bahwa hanya dengan bermodalkan nilai ketuhanan, suatu keberadaban bisa tumbuh. Artinya bisa jadi mungkin keberadaban itu ada tanpa ada nilai ketuhanan. Nah, pemahaman ini hanya ditujukan untuk menjelaskan bagaimana relasi antara nilai ketuhanan dengan keberadaban dalam konteks masyarakat adat. Ya, jadi mungkin kalau bisa saya artikan, tanpa nilai ketuhanan pun sebetulnya keberadaban itu bisa ada. Tapi dalam masyarakat adat kita, karena yang menjadi pusatnya itu adalah nilai ketuhanan, maka nilai kemanusiaan itu menjadi turunan langsung dari nilai ketuhanan. Mungkin begitu. Mohon dikoreksi nanti, mungkin kalau saya salah. Lalu yang ketiga, ada nilai persatuan. Ini sila yang ketiga ya. Nilai persatuan itu disetarakan dengan kesatuan batin. Saya mengutip satu kalimat lagi dari halaman 219. Mereka, itu maksudnya manusia-manusia, individu-individu dalam masyarakat adat, adalah anggota masyarakat. Sehingga yang primer bukanlah individunya, tetapi masyarakatnya. Nah, berakar dari keberadaban, ya, berakar dari nilai memanusiakan manusia, maka akan muncul sense untuk mempersatukan individu-individu ini dalam satu kelompok masyarakat dan memandang individu-individu ini pada akhirnya sebagai satu kesatuan dengan masyarakat yang nggak boleh dilepaskan. Nah, kesadaran individu-individu ini melebur, artinya dia bergabung, masuk ke dalam satu komunitas yang berubah menjadi kesadaran komunal, kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas ini, gitu. Dan komunitas ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Nah, juga dijelaskan bahwa kepentingan individu itu ya, bukan tidak diperhatikan. Artinya kepentingan individu itu tetap diperhatikan walaupun masyarakat adalah senternya. Kepentingan sekecil apapun dari setiap orang dalam masyarakat adat tetap akan dibela, tetap akan dipentingkan. Tetapi kalau ada kepentingan yang lebih besar, ya maksudnya kepentingan yang melibatkan hajat orang lebih banyak dalam masyarakat adat itu, maka kepentingan kecil ini, kepentingan si individu ini dikesampingkan. Begitu penjelasannya dalam buku yang saya tangkap. Nah, tapi di sini saya menarik lagi satu pertanyaan mungkin. Kalau begitu, apakah ada tendensi utilitarian dalam hukum adat? Ada tendensi untuk menghitung-hitung mana yang lebih menguntungkan untuk orang banyak gitu ya. Mana yang lebih membahagiakan orang banyak, mana yang lebih beneficial, yang cost-nya paling rendah gitu, yang pain-nya, yang penderitaannya paling sedikit itu yang diambil itu. Nah, jangan-jangan nilai persatuan dalam hukum adat lebih dekat ke utilitarianisme dibandingkan dengan persatuan Indonesia gitu. Lebih dekat dengan pandangan utilitarian dibandingkan dengan Pancasila. Jangan-jangan seperti itu, tapi nanti kita bisa diskusikan ya. Kemudian poin yang keempat adalah mengenai demokrasi. Jadi ternyata dalam hukum adat itu dia sudah punya sistem tata pemerintahan, ya, juga sistem peradilan yang melembaga. Dan dalam tata pemerintahan tadi, yang menjadi sentralnya, yang menjadi tiangnya adalah sistem musyawarah mufakat. Ya. Saya tidak akan bahas masing-masing lembaga musyawarah ini bagaimana, tapi pada intinya ada lembaga musyawarah kekerabatan, ada lembaga musyawarah ketetanggaan, ada lembaga musyawarah keorganisasian, kurang lebih begitu dalam setiap hukum adat. Dan setiap lembaga-lembaga ini tuh semuanya eh, bermuara pada nilai musyawarah mufakat, ya. Dan yang dimaksud dengan mufakat itu adalah seia sekata. Artinya walaupun di situ ada seorang pimpinan adat yang dia punya otoritas, tapi otoritas itu tidak dimaknai secara apa namanya totaliter, melainkan seia sekata dulu semuanya, baru kebijakan akan diambil.
Nah, begitu kurang lebih tata pemerintahan dalam hukum adat. Sehingga bisa dibilang begini, bahwa demokrasi, ya, demokrasi yang ada dalam masyarakat lokal itu sebetulnya sudah dilembagakan dalam hukum adat itu melalui lembaga-lembaga ini, melalui lembaga-lembaga musyawarah. Nah, jadi walaupun ada seorang pemimpin, tapi pemimpin ini toh juga diangkat secara musyawarah. Atau kalaupun kepemimpinan ini, tampuk kepemimpinan ini dia dapatkan dari turunan, dia tetap punya legitimasi kuat yang diakui oleh masyarakat adat, yang di-respect oleh masyarakat adat. Jadi pimpinan ini memegang tampuk tertinggi, tapi dia tetap berdasarkan musyawarah yang sepenangkapan saya musyawarah ini ternyata tampuknya lebih tinggi dari pimpinan itu gitu. Artinya kalau ada musyawarah yang menghasilkan hasil A dan pimpinan ngomongnya B, akan lebih punya legitimasi yang hasilnya A tadi. Nah, dan itu sekali lagi tradisi itu dilembagakan. Jadi demokrasi lokal sudah dilembagakan dan ini paralel dengan nilai Pancasila keempat, musyawarah dan mufakat gitu. Yang terakhir adalah mengenai keadilan sosial. Nah, di sini disetarakannya dengan asas proporsionalitas dengan keadilan proporsional. Jadi dalam lingkungan adat, mohon maaf, dalam lingkungan adat, keadilan itu dipahami sebagai keadilan proporsional, seimbang. Seimbang antara satu individu dengan individu lain, antara satu individu dengan masyarakat, dan bahkan dengan alam. Keseimbangan ini, ya, atau mungkin lebih besarnya lagi dengan kosmik gitu, dengan seluruh hal yang ada di luar manusia. Nah, keadilan proporsional ini, bagaimana cara mengukurnya? Apakah sesuatu itu proporsional atau tidak? Nah, dalam hukum adat, keadilan proporsional ini diukur dengan dua, yaitu dengan rasa dan perasaan. Beda, dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Rasa itu berkaitan dengan kepatutan. Artinya dia mungkin berubah-ubah dari satu waktu ke waktu lain. Karena kepatutan bisa berubah-ubah. Dari satu tempat ke tempat lain juga begitu. Sedangkan perasaan itu lebih berkaitan dengan bisikan-bisikan kalbu lah gitu. Dengan hal-hal yang metafisik yang memberikan perasaan adil atau tidak adil. Nah, mengenai yang perasaan ini nih, yang kedua ini, indikator kedua untuk mengukur keadilan proporsional dalam masyarakat adat, itu dianggap sebagai konsekuensi dari nilai ketuhanan. Karena tadi masyarakat adat itu menempatkan nilai religio magis itu yang supreme, yang paling tinggi, maka keadilan proporsional juga diukur salah satunya berdasarkan nilai yang paling tinggi itu. Jadi konsekuensinya ya tadi segala hal ini diukur semuanya dengan apa kaitannya dengan hal-hal yang bersifat metafisika gitu. Nah, ada satu tulisan yang saya baca singkat bahwa dalam Pancasila sebetulnya keadilan sosial ini adalah tujuan dari nilai-nilai lain, dari nilai 1 sampai ke 4. Tujuannya kita bersatu apa sih? Untuk melahirkan keadilan sosial. Tujuannya musyawarah apa? Untuk meraih keadilan sosial. Nah, kalau yang saya tangkap dalam masyarakat adat pun sepertinya seperti itu juga. Keadilan sosial itu adalah tombak, ujung tombak dari nilai-nilai yang tadi semua. Jadi keadilan sosial ini bisa dibilang dia tidak bisa disetarakan dengan sila yang sebelum-sebelumnya, dengan nilai-nilai yang sebelumnya. Kenapa? Karena keadilan sosial ini berdiri secara eksklusif sebagai tujuan akhir gitu. Sedangkan yang sila 2 sampai 4 itu tidak atau bukan tujuan akhir dari eh, Pancasila gitu. Itu yang saya tangkap dari tulisannya Darmo Diharjo ini. Eh, nah, kalau kita mau terima ya, bahwa keadilan sosial itu adalah tujuan dari nilai-nilai lain dalam Pancasila, maka saya mencoba sedikit memodifikasi ini. Bagan yang disediakan oleh penulis menjadi seperti ini konfigurasinya. Yang paling utama, betul, Religio Magis sebagai nilai tertinggi dari seluruh nilai-nilai lainnya. Ya, dia itu menderivasi kepada nilai-nilai yang tiga, yaitu nilai apa keberadaban, ya, memanusiakan manusia, kemudian nilai persatuan dalam kesatuan batin,
dan juga nilai musyawarah mufakat dalam demokrasi kelokalan yang melembaga. Tapi ketiga nilai ini pada akhirnya ditujukan untuk mencapai keadilan proporsional berdasarkan asas proporsionalitas. Nah, kalau saya sih memahaminya seperti ini. Jadi kita bisa bandingkan diagram yang ini ya dengan diagram yang sebelumnya yang ini. Kita bisa didiskusikan juga itu. Kira-kira bagaimana posisi keadilan dalam Pancasila itu, khususnya Pancasila yang hidup, nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam hukum adat. Nah, kesimpulan yang saya bisa tarik dari hasil bacaan saya bahwa nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam hukum adat itu ternyata sama dengan pola yang hidup juga dalam kerajaan Majapahit yang di pekan lalu itu kita bahas. Sama-sama menempatkan ketuhanan di yang paling tinggi dan sila-sila lain di bawahnya. Sama-sama berdasarkan kepada nilai religio magis, meskipun mungkin manifestasinya beda gitu. Tapi nilai-nilainya sama dan posisinya pun sama gitu. Nah, hal yang mau saya coba pantik ya di diskusi ini adalah pada saat ini Pancasila yang saat ini kita pahami, yang hidup sekarang, letak nilai ketuhanan itu di mana sih? Apakah dia masih ada sebagai nilai yang suprematif seperti Pancasila yang dikenal dalam hukum adat, atau sudah setara dengan nilai-nilai yang lainnya? Saya pernah mendengar apa bukan materi, mungkin beberapa kali sih saya dengar dari Rocky Gerung gitu. Kuliahnya begini katanya. Pertanyaannya, ateis punya ruang tidak di Indonesia? Kemudian ada yang menjawab, berdasarkan sila pertama kita mempercayai adanya ketuhanan, sehingga ateis seharusnya tidak bisa karena ada ketuhanan. Tapi Rocky Gerung bilang begini, betul, tapi jangan lupa juga ada sila kedua katanya, yang yang apa? Yang mengajukan nilai keberadaban. Harusnya kalau beradab ya dibolehkan dong seperti itu. Kenapa diatur-atur? Nah, tapi tentu omongan tadi tidak akan muncul kalau misalkan nilai ketuhanan itu letaknya suprematif. Kenapa? Karena nilai keberadaban ini harus ada pada kerangka ketuhanan tadi. Jadi eh, pandangan yang barusan itu bisa difalsifikasi dengan pemahaman yang ini gitu. Kalau ternyata nilai ketuhanan itu masih dianggap paling tinggi ya. Nah, makanya kalau misalnya nilai ketuhanan itu masih dianggap paling tinggi dan menjadi sumber dari semuanya, bagaimana implementasinya saat ini? Eh, ya bagaimana praktiknya? Dan kalau tidak, artinya nilai ketuhanan ini sudah setara dengan nilai-nilai lainnya. Kalau tidak, mengapa bisa terjadi itu? Sejak kapan mulai pergeseran itu? Ya. Nah, ini mungkin pemantik yang saya berikan di awal, presentasinya mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan diskusi kita bisa panjang gitu. Dan ini sudah cukup banyak juga yang hadir, alhamdulillah. Ya mungkin sementara untuk membuka begitu, Putri. Baik, terima kasih untuk Pak Farid. Mungkin kita akan sapa dulu ya kepada penulis dari buku yang malam ini kita bahas. Selamat malam Bapak Ilham Yuli Isdianto. Semoga sehat selalu ya di sana. Terima kasih Pak atas materinya. Malam Mbak Putri. Ya, terima kasih Pak Farid atas materi yang telah disampaikan. Mungkin pada bab ini saya tarik kesimpulannya, kita lebih diajak berpikir kritis gitu ya mengenai keadilan dan Pancasila yang hidup dalam hukum adat. Nah, barangkali teman-teman yang ada di sini, rekan-rekan yang ada yang hadir, alhamdulillah cukup ramai ya. Barangkali ingin menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Pak Farid atau mungkin dari teman-teman sekalian sudah ada yang membaca buku dari yang ditulis oleh Pak Ilham Yuli Isdianto ataupun mungkin lagi sedang mengkaji bab yang hari ini kita bahas yaitu bab 3. Teman-teman yang mungkin ingin menanggapi atau bertanya boleh silakan untuk di raise hand atau on mic. Dipersilakan untuk rekan-rekan hadirin sekalian mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada Pak Farid atau mungkin sekalian bertanya langsung ya kepada penulis yang hadir pada malam ini, Bapak Ilham Yulistianto. Bagaimana teman-teman?
Baik, di sini ada yang raise hand, Khotibul Umam kepada Saudara Khotibul Umam dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih. Apakah suara saya masuk? Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Ini tadi saya bergabung via tautan yang diberikan oleh Pak Farid ya. Jadi memang saya tahun lalu itu juga aktif mengikuti kegiatan ini, cuma sudah lama absen ya. Nah, ternyata masih berjalan sampai sekarang, alhamdulillah gitu ya. Ya karena tadi saya sudah di-mention sama Pak Farid gitu ya. Mungkin saya perlu memperkenalkan diri, nama saya Khotibul Umam dari Jogja gitu. Dan saya sempat membaca buku ini tetapi baru parsial ya. Karena kebetulan ini diterbitkan oleh UGM Press kalau saya tidak salah gitu ya. Nah, ini jadi sempat sedikit membaca gitu. Nah, saya mungkin selain komentar itu juga akan bertanya gitu ya. Karena di sini juga kebetulan ada penulisnya ya. Nanti mohon juga bisa diberikan pencerahan buat kami gitu. Jadi kalau kita berbicara kaitannya dengan hukum adat gitu, maka ada paling tidak 3 teori yang berbicara mengenai relasi antara hukum agama dengan hukum adat gitu. Jadi teori yang pertama barangkali yang disampaikan oleh Snow-Krugernya yang tadi disebutkan, kemudian diikuti oleh Van Vollenhoven termasuk Teilhard yang menegaskan bahwa hukum agama yang dalam hal ini adalah hukum Islam itu baru kemudian dianggap berlaku atau dinyatakan berlaku manakala diresepsi oleh hukum adat. Nah, dengan demikian menurut pandangan beliau bahwa untuk masyarakat pribumi ya tadi sudah disinggung juga atau inlander yang itu diformalkan dalam IS ya mengenai hukum yang berlaku 131 163 kalau saya tidak salah. Jadi sepanjang itu hukum adat menerima maka hukum Islam berlaku atau hukum agama berlaku. Yang kemudian di era kemerdekaan itu teori itu di apa ya istilahnya dikonter dengan 2 teori yang memang yang mengemukakan itu adalah ahli hukum Indonesia gitu. Satu adalah Al-Zairid yang mengatakan bahwa hukum teori resepsi ini dengan adanya kemerdekaan Indonesia dianggap sudah exit dari bumi Indonesia. Ya, beliau menunjukkan beberapa contohnya gitu yang menunjukkan bahwa masing-masing hukum itu bisa berlaku menurut eksistensinya sendiri-sendiri. Jadi satu tidak digantungkan dengan yang lain. Ya, jadi beliau mengatakan teori ini sudah tidak relevan. Ada juga yang kemudian mengatakan Sayyid Thalib ya, itu mengenai teori resepsio a contrario. Jadi yang berlaku bukan kemudian hukum adat yang meresepsi, tetapi hukum Islamlah yang menjadi filter. Jadi hukum adat ini bisa kemudian dianggap berlaku bagi masyarakat ketika hukum agamanya menerima. Nah ini beliau berangkat dari maksim yang mungkin kita juga sudah pernah mendengar gitu bahwa dalam hukum Islam khususnya itu ada al-adatu muhakamah. Jadi adat yang baik itu bisa dijudge sebagai hukum ketika hukum Islam itu koheren dengan hukum Islam atau sesuai dengan nilai-nilai dalam hukum Islam. Tadi juga disinggung urf ya oleh pembicara. Jadi memang urf itu menjadi salah satu hal penting ya ketika berbicara kaitannya dengan bagaimana sih hukum itu di masyarakat gitu. Maka urf atau kebiasaan ini memang kemudian bisa dijudge sebagai suatu hukum manakala kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai. Jadi tidak bisa dikontraskan langsung dengan norma tapi dengan nilai-nilai dalam hukum-hukum agama katakanlah. Nah, mungkin dari situ saya minta pandangan dari pemateri dan juga mungkin penulis buku ini. Sebenarnya dari 3 teori tadi, apakah memang betul bahwa dengan Indonesia merdeka, lalu kemudian dan sebagainya, maka itu bisa counter dengan 2 teori dari ahli hukum Indonesia tadi. Artinya saya hendak menyatakan apakah memang saat ini bagaimana sih relasi atau hubungan
antara adat dan agama, gitu kan. Karena misalkan di Minang ya, ada yang dari Minang barangkali kan ada gium atau pepatah yang mengatakan bahwa adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabuwah gitu kan. Tetapi begitu kita verifikasi apakah memang betul gitu bahwa adat di sana itu koheren dengan kitab gitu kan. Gitu. Maka jawabannya ada yang iya, ada yang tidak gitu. Jadi misalkan dalam konteks waris masyarakat Minang itu ternyata karena sistem kekerabatannya adalah matrilineal, maka tidak berlaku tuh hukum faraid yang 2:1 itu. Artinya kan adat ternyata memiliki supremasi lebih tinggi di masyarakat tersebut dibanding dengan hukum agama itu. Namun pertanyaan saya itu untuk supaya tidak jadi kuliah gitu ya, itu adalah sebenarnya dari teori-teori ini apakah kemudian memang semuanya masih berlaku sehingga semuanya bisa saling melengkapi, atau ada satu teori yang memang bisa dalam tanda kutip lebih valid dibanding teori yang lain. Barangkali demikian. Terima kasih Mbak Putri dan para pembicara. Mohon izin untuk bergabung untuk bisa ikut-ikut mendengarkan ya. Terima kasih. Baik, Bapak Khotibul Umum, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan ditampung dulu ya. Selanjutnya ada Saudari Mega Putri. Kepada Saudari Mega Putri, mungkin dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih Mas Farid yang sudah membawakan materi pada malam hari ini. Mungkin ini juga lanjutan dari pertanyaan yang di awal ya, dan juga ada kaitannya dengan materi awal yang disampaikan oleh Mas Farid, bahwa tadi kan sempat Mas Farid sampaikan apabila adat dengan agama itu merupakan dua hal yang berkesinambungan dan berjalan berbarengan gitu. Ibaratnya seperti dua sisi mata uang koin lah. Jadi tidak terpisahkan gitu. Namun apabila kita lihat dalam perkembangan Indonesia saat ini, di mana kan saat ini agama resmi di Indonesia tuh ada 5 ya. Dan kalau kita lihat adat itu kan merupakan asalnya itu dari agama-agama zaman dahulu yang dibawa oleh nenek moyang gitu, yang dimana masih animisme dan dinamisme. Kemudian apabila dikonkretkan dengan keadaan Indonesia sekarang ini, apakah masih relevan gitu loh apabila dikatakan bahwa adat dan agama itu berjalan beriringan atau saling berkesinambungan gitu loh. Karena kan bila kita lihat ada beberapa sistem hukum adat di Indonesia yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai agama dan juga sebaliknya seperti itu. Itu saja pertanyaannya. Oh iya, ada lagi satu. Ini terkait dengan beberapa hukum adat kita yang mungkin juga bertentangan dengan hukum nasional di Indonesia, seperti kalau nggak salah di daerah Nusa Tenggara Timur gitu, ada adat yang mengharuskan apabila ingin menikahi seorang wanita, maka wanita itu akan diculik terlebih dahulu, kemudian akan diantarkan belis keesokan paginya sebagai tanda bahwa wanita tersebut ingin dipinang gitu. Tetapi kan kalau dalam hukum pidana di Indonesia itu kan masuk ke dalam penculikan ya, atau ya seperti itulah. Nah, tanggapan Mas Farid tentang hal-hal seperti itu tuh gimana sih akibat dari adanya pluralisme hukum di Indonesia saat ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Mega Putri atas pertanyaannya. Sekali lagi kita akan tampung dulu ya Pak pertanyaannya. Kemudian ada Saudara M. Nabil F. Kepada Saudari M. Nabil F. dipersilakan untuk on mic dan bertanya. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam untuk semuanya. Izin bertanya Bapak, untuk pertanyaan mungkin saya lebih simpel, pertanyaan tentang hukum adat. Kita tahu ya dengan adanya pengundangan KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, di dalam pasal 2 itu mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang disebut lebih simpelnya itu hukum pidana adat. Yang menjadi pertanyaannya bahwa kita semua tahu mungkin hukum adat itu ada hukum yang tidak tertulis, dan hukum adat itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yang rata-rata tidak tertulis karena memang kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat tertentu seperti di Banten atau di Bali dan sebagainya halnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan dimasukkannya hukum
adat atau dari Pinglau ke dalam undang-undang itu adalah sebuah kemunduran karena menghilangkan karismatik atau ciri khasnya sebagai hukum yang tidak tertulis, atau apakah dengan dimasukkannya dari Pinglau itu adalah sebuah kemajuan karena mengakomodir nilai-nilai Pancasila ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara M. Nabil F. Teman-teman, sebelum dijawab, mungkin saya akan disclaimer dulu ya buat teman-teman. Kita tidak hanya menyediakan tanya jawab ya, mungkin dari teman-teman setelah dijawab oleh Pak Farid ataupun penulis Pak Ilham Yulisdianto, nanti mungkin teman-teman boleh menanggapi dari pertanyaan yang sudah ditanya dari rekan-rekan tadi, menanggapi atau mengoreksi, dipersilahkan ya teman-teman untuk raise hand gitu. Baik, di sini ada Bapak Tristam Pascal Mulino. Kepada Bapak dipersilakan untuk on-mic. Saya mau ikut menanggapi saja soal hukum adat dan hukum agama ya. Kan hukum agama itu banyak sekali dan adat juga banyak sekali. Ada juga adat yang tertulis ya. Dan penelitian terakhir itu pendekatannya soal legal pluralism. Jadi bukan lagi terhar dan seterusnya ya. Itu terakhir itu yang meneliti tentang itu Benda Beckman dan seterusnya. Dan teori yang digunakan juga soal forum shopping forum itu tahun 90-an ya. Tapi sekarang kita juga harus meneliti lagi dari pendekatan empiris bagaimana sih relasi hukum adat dan hukum agama, termasuk hukum agama dengan hukum nasional ya. Itu konstelasinya sudah berubah jauh. Jadi mungkin teori-teori lama itu tidak lagi berlaku. Pemahaman kita tentang hukum adat juga sudah berkembang jauh melampaui apa yang disebutkan oleh Van Vollenhoven. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tristan. Mungkin kita akan menjawab dulu ya pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan, baik Pak Farid ataupun Pak Ilham, mungkin ada yang ingin sudah menyiapkan jawaban yang tadi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan, dipersilakan untuk unmute. Dari Pak Ilham aja dulu, Pak. Saya masih mikir ini, Pak. Ya, terima kasih Mbak Putri. Selamat malam Pak Khofitul Umam, sama-sama dari Jogja Pak. Kapan-kapan nanti kita kopi darat. Siapa? Insya Allah. Matur nuwun, semua selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba untuk kita mungkin saling sharing ya, untuk kemudian kita saling berdiskusi. Saya juga kalau sekarang mengajarkan, saya setuju dengan Pak Tristan tadi bahwa banyak teori-teori itu sebenarnya sudah agak out of date. Tapi kuncinya adalah kalau kita menggunakan cara pandang orang Bali itu Desa Kalapatra. Yang istilah Desa Kalapatra itu kemudian diterjemahkan oleh Supomo dalam pidatonya Mei 1945 itu sebagai semua itu harus menyelesaikan pada waktu, tempat, dan persoalan atau kondisi. Nah, kalau kita kemudian melihat contoh pada era kerajaan dahulu kala, relasi antara adat dengan agama itu posisinya adalah agama yang terpengaruh. Jadi agama itu sangat terpengaruh oleh adat. Buktinya bisa kita baca sampai sekarang itu ada kitab Sutasoma yang kemudian muncullah istilah Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika itu adalah pernyataan manifesto tentang sinkretisme keagamaan sebenarnya. Makanya kemudian dulu kita melihat gelarnya Kertajasa Singosari itu adalah Siwa Buddha. Itu gelarnya. Jadi kemudian menyatu muncul bentuk agama baru namanya Tantrayana. Itu sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Yamin dalam bukunya Tata Negara Majapahit itu sebagai agama asli Indonesia bahkan dia menyebutnya. Kemudian kita masuk katakanlah di era perkembangan masyarakat adat. Ya. Nah, tadi disebutkan istilah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Ketabulo.
yang kemudian dalam beberapa segi, terutama dalam ilmu faraid atau ilmu waris, itu ternyata tidak inherent. Walaupun kita kemudian tahu ilmu faraid itu kan berdasarkan pada kesepakatan yang diutamakan. Tapi kalau kita juga berpandangan pada cara orang Minang, bagaimana menempatkan relasi adat dengan agama, posisinya ada petitah-petitih namanya adat dipangku, syarak dijunjung. Jadi adat itu dipangku, syarak itu dijunjung. Posisi syarak itu di atasnya adat posisinya. Nah, jadi kalau kita melihat pada hal itu, maka legitimasinya ada pada legitimasi agama. Selama agama itu masih memungkinkan atau masih membolehkannya, atau hal-hal itu berkaitan dengan muamalah, katakanlah, yang itu terbuka untuk ruang-ruang interpretasi, itu tidak ada masalah. Kemudian kita masuk pada era awal kemerdekaan. Kita masuk awal era kemerdekaan, gagasan Supomo itu sebenarnya pluralisme hukum. Hal ini kemudian muncul di dalam penjelasan UUD 45 pada penjelasan umum nomor 1 itu, bahwa Indonesia negara hukum dan hukum Indonesia itu adalah dasarnya adalah hukum yang tertulis dan di samping, nah, bahasanya di samping dalam penjelasan itu. Di samping hukum yang tertulis juga diakui hukum yang tidak tertulis. Kata di samping berarti sejajar, ya kan? Berarti dia sejajar, berarti dia sifatnya pluralisme. Tetapi dalam prakteknya ternyata adat menjadi subordinat. Jadi legitimasi terhadap adat bukan lagi legitimasi berdasarkan agama, tetapi legitimasi berdasarkan otoritas. Maka kemudian kita melihat sampai hari ini, kalau kita melihat hari ini, positioning masyarakat adat, positioning agama dengan adat itu lebih tepatnya adalah positioning adat dengan negara sebenarnya pada hari ini, di mana adat itu sifatnya subordinat dari hukum negara. Apa dasarnya subordinat hukum negara? Kita lihat katakanlah dari pasal 18B ayat 2, bahwa kemudian itu diatur dalam bentuk perundang-undangan, itu subordinat jelas. Jadi yang dibangun cara pandang negara adalah rekognisi, bukan cara pandang perlindungan. Nah, cara pandang rekognisi ini kemudian ternyata bersyarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya ternyata perlu ada penetapan. Nah, salah satunya kalau kita bisa melihat pada ketentuan Undang-Undang Desa, terutama pasal 95 dan 96. Nah, itu kan kemudian asas rekognisi kemudian dimaknai dalam konteks subsidiaritas. Harus kemudian ada bentuk penetapannya. Sehingga kemudian posisi adat itu subordinat. Nah, dan kalau kemudian kita melihat pada beberapa regulasi yang lebih ini ya, menurut saya lebih menyedihkan adalah semua adat itu ilegal kecuali yang legal. Apa itu dasar legalnya? Yang ditetapkan. Makanya kalau kemudian kita lihat tadi ada pertanyaan dari Mas Nabil tadi berkaitan dengan pasal 2, maka kemudian kita lihat penjelasan pasal 2 KUHP yang baru, itu kemudian hukum adat itu nantinya diatur di dalam perda. Nah, ini juga saya sebenarnya agak kurang setuju, karena nanti kemudian bukan lagi hukum adat karena kemudian menjadi hukum negara. Contohnya di Aceh. Aceh kemudian sudah terinstitusionalisasi yang kemudian menjalankan proses eksekusinya dan lain sebagainya itu kan kemudian dari negara, bukan secara organik dalam masyarakat. Jadi peranata lokalnya itu kemudian sudah terkooptasi dengan peranata negara. Nah, itu yang menurut saya itu terjadi, dan itu harus kemudian menjadi otokritik bagi kita. Nah, makanya sebenarnya saya lebih preference kalau melalui perda itu lebih memberikan dukungan terhadap peran adatnya, bukan mengatur tentang hukum adatnya, karena kemudian nanti sudah bukan lagi hukum adat lagi kalau dia diatur secara detail. Apalagi kalau kemudian kita lihat cara pandang adat itu memang agak berbeda dengan cara pandang hukum negara, karena dia memang sifatnya kebanyakan tidak tertulis. Walaupun disebutkan oleh Pak Tistam, ada beberapa adat yang sifatnya tertulis. Contoh di Lampung itu ada Kuntara Raja Niti, Kuntara Raja Asa, Kuntara Raja Abung, itu ada bentuk tertulisnya.
Jadi masih ada. Terus memang kalau kemudian tadi ada juga pertanyaan di wilayah NTT ya tadi ya, maka itu dasarnya konstitusi bahwa pasal 18B itu kan ada kata sepanjang. Adat itu akomodir sepanjang dia itu masih relevan dengan perkembangan masyarakat. Kalau kemudian tidak relevan, ya sebenarnya tidak bisa lagi karena dulu kan sebenarnya adat itu berubah-ubah dan adat itu tidak ada masalah dengan berubah. Kalau bahasanya Kusnu kan plastis ya, dia sifatnya plastis, sifatnya dinamis. Dia kemudian bisa berubah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Karena kalau nilai dan cara pandang itu berubah, maka otomatis hukum adatnya itu juga akan berubah karena dia mengikuti pada manusianya, bukan mengikuti pada aturannya. Dia mengikuti dengan perkembangan manusianya. Karena kita melihat banyak sekali sebenarnya adat itu banyak berkembang juga. Kalau orang Minang bilang baju dipakai usang, adat dipakai baru. Artinya adat itu selalu baru, mengikuti dengan perkembangan zaman. Mungkin dari saya itu saja diskusinya, mungkin nanti bisa tambahan komentar dan lain sebagainya. Mas Farid, monggo silakan. Terima kasih Pak Ilham. Saya mungkin mulai dari yang Pak Khotibul Umam. Barusan dijelaskan mengenai ada 3 teori yang menjelaskan mengenai relasi hukum adat dengan agama ya, khususnya Islam. Nah, apakah dari 3 teori tadi yang teori yang dikemukakan oleh Nugroho itu bisa dikesampingkan oleh yang 2 setelahnya? Ini mungkin pertanyaan yang belum bisa saya jawab saat ini. Karena sepertinya semakin saya pikirkan semakin susah gitu. Cuman untuk sementara saya bisa menjawab begini mungkin. Tergantung di mana. Kalau di lingkungan kita mungkin di lingkungan kami ya memang agama menjadi filter dari adat. Tapi saya tidak tahu bagaimana di daerah-daerah, bagaimana di bagian timur, di bagian utara, bagaimana posisi adat dengan agama itu. Jangan-jangan masih ada daerah-daerah yang lebih mengutamakan adat dan tendensinya justru menyesuaikan agama terhadap adatnya. Misalnya, ini mohon maaf kalau saya salah gitu ya. Ada agama apa ya, saya Kristen atau Katolik ya di Karawang kalau saya tidak salah, itu sangat bercampur dengan Kasundaan ya, dengan Sunda dan dalam praktek keagamaannya justru bukan agama yang mempengaruhi adat, tapi adatnya yang mempengaruhi praktek keagamaan eh, Kristen itu gitu. Jadi segala prakteknya itu kalau saya tidak salah dijalankan dengan agama dengan bahasa Sunda gitu. Dan dicampuri dengan adat-adat Sunda juga. Nah, kalau keadaannya seperti itu kan sebetulnya eh, teorinya Snook masih bisa dianggap dong. Agama itu berlaku kalau dia diresepsi oleh adat kan, artinya adat yang berlaku sebagai filternya. Sementara begitu ya Pak Otibul, mudah-mudahan tidak memuaskan karena itu emang pertanyaan yang cukup ini sih harus dipikirkan agak lama. Kemudian dari Mbak Mega, Bu Mega, Mega ya, eh, agama jalan bersamaan dengan adat, benar atau tidak? Ya itu tentu masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, jadi saya tidak akan ulang. Nah, yang kedua, beberapa adat itu bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Nah, ini bagaimana? Saya setuju dengan yang Pak Ilham nyatakan tadi bahwa secara doktrinal, secara normatif, hukum adat itu adalah subordinat dari hukum nasional. Dia berdiri di bawah hukum nasional. Artinya secara normatif kan memang begitu ya, hukum adat itu berlaku kalau memang diterima oleh hukum nasional. Tapi toh dalam prakteknya seringkali aparat penegak hukum itu merasa kesulitan kalau harus memaksakan penegakan hukum nasional di masyarakat-masyarakat adat ini yang hukum adatnya punya legitimasi cukup kuat, keberlakuannya itu cukup kuat dan sudah mendarah daging lah istilahnya di komunitas ini gitu. Tadi Mega mungkin memberi contoh apa kawin apa lari ya, jadi diculik gitu. Tangkap. Ya, Mega? Kawin tangkap ya, kawin tangkap.
di daerah timur itu. Atau mungkin ada beberapa contoh-contoh lain. Nah, betul memang bahwa itu bertentangan dengan hukum, ya. Khususnya misalnya hukum pidana gitu, atau misalkan di Madura ada tradisi carok, iya bertentangan dengan hukum pidana. Tapi bagaimana prakteknya itu setahu saya begitu. Jadi tetap aja aparat penegak hukum pun juga tidak mau berpenetrasi lebih jauh ya membawa hukum nasional situ gitu. Eh, Seringnya adalah ya tidak dilanjutkan karena itu perbuatan itu diakibatkan karena adat istiadat yang sudah mendarah daging di masyarakat setempat itu. Eh, Kemudian yang dari Mas Nabil, KUHP baru di pasal 2 itu kan mengakomodir hukum adat, living law, eh, sebagai dasar pemidanaan gitu. Nah, tadi Pak Ilham menjelaskan bahwa hukum adat itu nantinya akan diatur dalam perda, ya kemudian menjadi tidak tertulis lagi, dan itu justru bertentangan dengan sifat hukum adat yang paling elementer. Nah, mungkin saya coba dulu untuk memaknai, kita samakan dulu pemaknaan tertulis ini apa. Apakah tertulis itu dibuat dalam bentuk tulisan atau dibuat sebagai bentuk tulisan yang dikeluarkan oleh negara? Karena tentu dua pemaknaan ini kan berbeda. Nah, saya lebih cenderung bahwa makna tertulis itu bukan ada dalam bentuk tulisan, melainkan ditulis dan dikeluarkan langsung oleh negara sebagai produk hukum. Artinya, saya agak berbeda pendapat dengan Pak Ilham, tapi nanti mohon dikoreksi bahwa tadi ada beberapa kitab-kitab yang disebutkan oleh Pak Ilham, itu apakah itu bisa dibilang sebagai bentuk tertulis hanya karena dia ada tulisannya. Kalau kita memaknai tertulis itu sebagai produk resmi dari negara, ya tentu itu bukan dalam makna tertulis gitu. Nah, tapi setujunya saya dengan Pak Ilham adalah kalau itu diatur dalam perda, dia kehilangan sifat tidak tertulisnya. Sudah jelas itu. Dia kehilangan sifat non statuternya. Tapi kemudian kalau kita mempertimbangkan definisi hukum adat yang diberikan oleh Sudiman, dia menjelaskan bahwa ternyata tertulis atau tidak sifat tidak tertulisnya itu bukan esensi dari hukum adat. Ya secara umum mungkin kita maknai bahwa tidak tertulisnya itu adalah esensi hukum adat ya. Tapi ketika sifat ini kita tidak maknai secara esensial, secara hakiki, bahwa tidak tertulisnya itu bukan sifat yang esensial, maka kalaupun hukum adat dibentuk dalam bentuk tertulis, oleh negara dikeluarkan dalam bentuk perda, itu tetap masih bisa dibilang sebagai hukum adat. Kenapa? Karena menurut Sudiman, yang menjadi pembeda apakah ini itu hukum adat atau bukan dari sifatnya, bukan dari bentuknya yang tertulis atau tidak, tapi melihat dari pola pikir yang membelakangi hukum ini gitu. Bagaimana pola pikir adatnya di belakang hukum ini. Nah, kalau kita mempertimbangkan definisi yang Sudiman tadi, rasanya kalau hukum adat ini dikeluarkan dalam bentuk perda pun tidak tidak menghilangkan esensi dari hukum adat. Cuman ya karena kita secara umum mengertinya hukum adat itu esensinya adalah harus tidak tertulis, ya maka betul tadi kata Pak Ilham. Kalau itu dibawakan dalam bentuk perda, ya jelas itu bertentangan dengan sifat elementer dari hukum adat. Dan yang terakhir dari Pak Trisam, saya setuju juga bahwa banyak teori-teori yang sudah ketinggalan itu yang out of date ya, dari Pak Ilham sebutkan. Tadi seperti yang terbarunya itu Benda Beckman, itu suami istri ya kalau saya tidak salah. Dan memang juga jarang itu studi-studi ini. Cuman yang kemarin tuh sempat menarik juga di Unpar diadakan juga serial webinar ini apa? Ya, ini berkaitan dengan pertanyaannya Nabil ya sebetulnya, yang soal KUHP baru dan living law itu sempat diadakan beberapa kali serial webinar itu. Mungkin nanti bisa diakses di YouTube Mas Nabil, dan mudah-mudahan pertanyaannya bisa lebih terjawab dalam acara yang itu gitu kalau nanti ditonton ulang rekamannya. Mungkin begitu, Mbak Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farid. Teman-teman, sedikit info ya, Bapak Ilham Yuli Isdianto ini selaku penulis, kalau tidak salah saya pernah dengar di YouTube ya, dalam sesi yang sama membedah buku, beliau ini tertarik sama historis ya, bukunya lebih banyak mempelajari tentang historis. Kalau mungkin rekan-rekan yang hadir pada hari ini sedang meneliti jurnal-jurnal terkait buku yang
yang beliau tulis gitu, yang kebetulan masih membahas tentang Pancasila dan hukum adat. Mungkin ini kesempatan yang sangat bagus gitu ya untuk berdiskusi dan bertanya lebih jauh gitu ya kepada beliau. Dan mungkin dari sini teman-teman yang sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab, ada yang ingin disampaikan lagi atau mungkin ada pertanyaan atau ingin menanggapi, dipersilahkan untuk raise hand ataupun on mic. Baik, terima kasih kepada Saudara Sairil, dipersilahkan untuk on mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Kak suaranya, Kak? Oke. Terdengar, Mas. Kedengeran? Terdengar, Mas. Oke. Langsung saja, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menanggapi sedikit dari pemateri tadi bahwa katanya keadilan merupakan tujuan inti daripada nilai-nilai sebelumnya yang terdapat dalam Pancasila. Nah, itu yang terdengar jelas di telinga saya. Namun kalau kita lihat dalam realitas empiriknya, maka kemudian nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan itu merupakan sama-sama tujuan dari diciptakannya Pancasila. Karena kemanusiaan yang adil dan beradil, kemanusiaan itu merupakan tujuan dengan diciptakannya Pancasila. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila selain nilai ketuhanan itu merupakan tujuan seperti itu. Sedangkan nilai ketuhanan merupakan integrasi daripada nilai-nilai setelahnya. Karena jika kita lihat nilai-nilai yang terdapat setelahnya sudah terkandung dalam nilai ketuhanan. Maka dapat dikatakan bahwa nilai ketuhanan itu merupakan payung daripada nilai-nilai yang terdapat setelahnya gitu. Jadi pendapat saya mengenai ini bahwa nilai kemanusiaan, nilai tentang persatuan, nilai tentang permusyawaratan, nilai tentang keadilan itu merupakan tujuan, sama-sama tujuan. Jadi bukan hanya keadilan yang merupakan tujuan daripada diciptakannya Pancasila seperti itu. Dan yang kedua, tadi juga pemateri mengatakan bahwa keberadaan dalam masyarakat itu dapat tumbuh meskipun tanpa nilai ketuhanan. Jadi pertanyaannya, kami bertanya apakah kemudian dengan cara apa Mas Farid akan menjelaskan bahwa bagaimana cara kita akan mencapai keberadaan tanpa bantuan daripada nilai ketuhanan. Mungkin hanya ini pertanyaan dari saya seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sairil gitu ya. Mungkin dari Pak Farid ingin menanggapi kembali atau cukup? Silakan dari yang lain dulu, nanti saya coba. Pak Tristan. Oke. Kita bicara hukum adat, hukum agama, hukum negara, ini hubungannya itu tidak harmonis ya sebenarnya. Lalu ada tegangan antara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Apalagi tadi disebut negara hanya mengakui sepanjang tidak mengganggu. Nah, tapi siapa yang menentukan apakah masyarakat adatnya sendiri atau negara? Ini jadi persoalan apakah pengakuan terhadap hukum adat itu konstitutif atau deklaratif? Apakah ada karena ada masyarakat adat? Dan kapan sih masyarakat adat ada? Apakah semata-mata karena negara bilang kamu ada maka ada? Atau masyarakat adat boleh mengatakan saya ini masyarakat adat? Dan ketika kita bicara living law yang tadi disebut, itu diskusinya kebetulan itu satu seri dari penelitian kecil sebenarnya. Apa sih living law dalam konteks hukum Indonesia? Menyentuh juga soal yang dibahas di sini ya. Apakah hukum agama, sekarang hukum Islam kan juga jadi hukum negara ya, dengan cara berpikir berbeda. Dan hukum-hukum adat ini kan juga membawa agamanya sendiri. Jadi tidak seperti yang terjadi di Sumatera Barat, itu bisa menjadi template untuk menjawab hubungan agama dengan adat di tempat-tempat lain. Jadi mungkin ada yang dari sudut pandang 5 agama dianggap tidak punya agama ya. Maka hukum adatnya sama sekali tidak beragama. Itu terjadi di Kuningan dan seterusnya ya. Ketika kemudian agama bercampur dengan adat, atau di Jawa, Kejawen, atau di Kuningan tadi, itu hubungannya beda lagi ya. Jadi ada pencampuran-pencampuran, dan kemudian kalau bicara living law,
maka pendekatannya beda lagi ya. Pendekatannya adalah sosiolegal atau pendekatan empiris. Berkaitan dengan pidana, memang persoalannya adalah dalam hukum pidana ada asas legalitas ya. Maka ketika hukum adat mau dibawa masuk, tuh, karena ada undang-undang di MA yang menyatakan hakim harus peduli pada hukum yang hidup, maka persoalannya adalah nanti kalau memang mau diperdakan, yurisdiksinya ya, apakah teritorial atau hanya berlaku untuk masyarakat adat, maka di KTP-nya mungkin harus ada tanda khusus, saya adalah bagian dari masyarakat adat Sunda, maka hukum adat Sunda berlaku pada saya kemanapun saya pergi. Atau hukum adat itu teritorial. Nah, kalau urusan sama pidana itu nanti persoalannya dengan tadi sudah disebut asas legalitas. Begitu dari saya tanggapannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Tristan. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk on mic ataupun raise hand. Kepada Prof. Sidarta, mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan ataupun menanggapi dari sesi pada hari ini kepada Prof. Sidarta, dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, makasih. Karena udah ditunjuk ya harus ngomong kayaknya ya. Selamat malam, Prof. Ya, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran ya? Kedengaran jelas. Iya. Sorry ini karena baru dari ini saya nggak buka ini ya kamera ya. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita renungkan ya. Pertama, Pancasila itu digali dan diformulasikan dalam rangka apa sebenarnya? Apakah mau kita jadikan sebagai penuntun kehidupan kita sehari-hari atau penuntun kehidupan kita bernegara? Jadi niat awalnya apa gitu? Kalau dalam rangka bernegara, maka konteks kita berpikir harus selalu dihubungkan dengan bagaimana membawa negara ini dari semula sebagai negara yang dimerdekakan dari rezim penjajahan gitu menuju ke satu kondisi yang dicita-citakan. Nah, saya selalu menyarankan teman-teman jangan keluar dari frame berpikir seperti itu. Gitu. Dan itu ada di pokok-pokok pikiran kan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kenapa disusunnya negara pertama itu pokok pikirannya harus persatuan, negara persatuan. Jadi sila ketiga yang muncul lebih dulu kan. Gitu seperti itulah ya, sampai kemudian sila ketuhanan dan kemanusiaan itu justru pokok pikiran keempat. Mungkin kita bisa urutkan kembali gitu. Itu pasti ada logika berpikirnya dari para pencetusnya gitu. Kenapa disusun mengikuti pokok pikiran itu. Dan itulah kesepakatan. Itu satu. Yang kedua, coba kita renungkan lagi ya. Agama versus adat itu kan menjadi isu ketika agama ini kita dinotasikan sebagai agama dari luar kan sebenarnya. Bukan agama lokal. Kalau terkait ke agama-agama lokal nggak ada perbenturan antara adat dengan agamanya gitu. Dia baru menjadi problem kalau kita benturkan dengan agama import kan sebenarnya. Kalau mau jujur aja dari kita yang di ruangan ini kemungkinan juga semua agamanya semuanya agama import kan sebenarnya. Bukan agama lokal. Nah, ketika agamanya bukan agama lokal, maka isu-isu transenden muncul kan sebenarnya. Isu bahwa ini ada unsur nilai-nilai yang sebenarnya nggak datang dari pengalaman empirikal gitu. Padahal agama sendiri kan empirikal ya. Adat itu
bisa saja menciptakan nilai-nilai yang kemudian diyakini sebagai religio magis, namun sebenarnya itu berangkat dari kebutuhan imanen kan. Kebutuhan yang memang konkret ada di situ. Coba aja lihat dewa-dewa yang disembah itu kan sebenarnya juga kalau kita perhatikannya itu munculnya kan terkait ke kebutuhan-kebutuhan imanen. Ada dewa gunung, ada dewa tanah, ada dewa api, misalnya gitu ya. Kalau kita lihat berbagai agama yang muncul di dunia. Itu juga ada hubungannya dengan mungkin struktur kemasyarakatannya. Apakah dia agraris, apakah dia pemburu gitu ya. Macam-macam gitu. Apakah dia nelayan gitu. Kalau nelayan kan pasti punya dewa lautnya juga gitu. Nggak mungkin di gunung itu ada dewa laut gitu. Pasti dewanya dewa gunung. Gitulah kira-kira. Kalau negaranya disinari matahari, pasti ada dewa mataharinya gitu. Nggak mungkin ada dewa matahari untuk kawasan yang mungkin setengah dari sepanjang tahun itu gelap misalnya. Itulah contohnya bagaimana imanensi itu muncul kan sebenarnya. Itu kita perlu renungkan itu. Nah, kemudian yang ketiga saya ingin mengomentari mengenai perjalanan hukum itu kalau kita lihat dari waktu ke waktu itu pasti akan makin meninggalkan sifat-sifat keterikatannya kepada person atau kepada negara harusnya. Makanya dalam teori dalam buku The Ancient Law, karangannya Sir Henry Maine itu kan dia membayangkan hukum itu dibentuk awalnya kan dari status kan. Hukum itu ditentukan oleh status. Siapa yang punya status, punya privilege gitu ya dalam status itu, dialah yang sebagai figur dialah yang sebagai hukum gitu. Ketua adat itu pasti kalau awalnya atau kepala suku itu dia sekaligus di dalam dirinya itu ada hukum. Apa yang diucapkan oleh dia itu menjadi hukum. Status gitu. Tapi ketika masyarakat berkembang, orang tidak melihat dirinya dia lagi, orang melihat komunitas yang ada di sekeliling figur ini. Muncullah hukum aristokrasi di situ. Nah, hukum aristokrasi itu lama-lama berkembang membentuk kebiasaan. Kebiasaan ini suatu saat pengen dikodifikasi. Muncullah nanti kitab-kitab hukum yang sebenarnya awalnya tidak lain adalah pengkodifikasian dari pola-pola perilaku yang dipraktekkan sehari-hari. Hukum Romawi itu bisa bertahan ratusan tahun, itu tidak lain karena dia tidak membuat yang baru. Dia hanya mentekstualisasi apa yang menjadi pola-pola perilaku gitu. Jadi secara sosiologis ya sudah berlaku, tinggal diformalkan. Jadi pengertian hukum positif itu dulu ya benar-benar positif beneran gitu. Positif dalam arti secara faktual memang muncul gitu. Bukan diciptakan baru, bukan dinormakan gitu. Tetapi memang secara faktual memang sudah ada di masyarakat. Tapi lama-lama orang menganggap enggak bisa dong, hukum tidak selalu harus dibentuk dari fakta. Harus kita rekayasa juga. Muncullah modifikasi terhadap kodifikasi itu. Jadi hukum hasil modified law sebetulnya. Nah, tahap yang terakhir kata Sir Henry Maine itu ketika kontrak menjadi penentu hukum, sehingga status to contract kan. Nah, ilmu hukum makin mengarah ke kondisi sekarang gitu ya, makin menuju ke status kontrak itu, makin berperan ilmu hukum itu. Nah, bagaimana kita melihat pergeserannya? Pergeserannya dilihat dari perkembangan norma. Ketika ketika masyarakatnya masih sangat sederhana, orang nggak butuh norma sekunder. Norma itu cukup norma primer aja. Hukum adat itu yang paling sederhana ya, hukum adat yang sederhana itu kan hanya mengenal norma primer kan. Norma perilaku maksudnya. Jangan ini, kan cukup begitu aja.
10 perintah Tuhan itu kan norma perilaku semua, norma primer semua itu. Dalam agama Buddha juga banyak larangan-larangan yang misalnya kita lihat ya, sama seperti golden rules-nya dalam agama Yahudi misalnya, atau dalam agama Nasrani juga sama. Semuanya mengacu ke primary rules, aturan primer, atau itu istilahnya heart ya, atau norma perilaku. Nah, kapan norma sekunder dibutuhkan? Ketika masyarakat sudah mulai mempertanyakan konsep-konsep dari norma perilaku itu. Salah satunya norma kewenangan yang disinggung oleh Mas Ilham tadi. Norma kewenangan, sehingga itu norma recognition kan, secondary rule of recognition kan, norma kewenangan itu sebetulnya. Nah, kalau dia sudah, kenapa butuh? Karena kalau mengandalkan norma primer saja, hukum itu menjadi tidak fleksibel gitu. Susah untuk dipastikan mana hukum, mana tidak. Kadang-kadang ada problem di situ. Bagaimana harus memastikan ketika ada konflik normatif, mana yang harus dipastikan hukum. Ketika kita ragu-ragu gitu. Nah, muncullah kemudian asas-asas norma penilaian termasuk di dalamnya itu norma sekunder. Muncul asas in dubio pro reo misalnya. Lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori, itu kan semuanya itu norma sekunder. Asas itu norma sekunder. Kemudian muncul norma-norma sekunder yang lain gitu. Ada norma untuk merubah, ada norma untuk adjudikasi, ada norma sekunder berbentuk sanksi, gitu kan norma sekunder semua. Nah, sehingga kita melihat ilmu hukum itu membuat sebenarnya pemahaman kita terhadap Pancasila pun itu menjadi bergeser gitu. Memahami Pancasila itu apakah hanya sekedar mengikuti standar norma primer, atau perlu kita lengkapi dengan norma sekundernya gitu. Kan jarang orang mikirin begitu. Nah, ketika kita membicarakan norma Pancasila hanya sebagai norma perilaku, maka itu yang disebut dengan menjadikan Pancasila itu genitivus subjektivus. Ya udah, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai ideologi, ya udah terima aja self evidence. Tapi ketika teman-teman mempersoalkan mengenai konsep-konsep mendasar dari Pancasila, misalnya kata adil. Apa bedanya adil dalam sila kedua dengan sila kelima misalnya? Sama-sama ada kata adil di situ. Atau barusan saya baca buku salah satu penulis dari Jerman, dia mempersoalkan kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Masa ketuhanannya yang diesakan, kenapa bukan Tuhan yang Maha Esa? Coba cari di kamus bahasa Indonesia, apa arti ketuhanan itu? Itu kan segala sesuatu terkait dengan Tuhan. Tuhan yang diabstrakkan. Ke dan an itu menunjukkan kata bendanya diabstrakkan. Sama dengan manusia. Ketika kita jadikan kemanusiaan kan jadi abstrak dia. Kenapa justru yang abstraknya yang diesahkan? Gitu. Harusnya Tuhan yang Maha Esa dong. Berketuhananlah. Ya, harusnya kan gitu kalau mau boleh. Dengan memahami Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Kan harusnya. Tapi bukan ketuhanan yang Maha Esanya. Kemanusiaan juga sama. Kenapa yang adil dan beradab itu kemanusiaannya? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan nggak pernah kita pikirkan. Intinya saya bukan mengarah ke linguistiknya ya. Tapi itu bagian dari hal-hal yang kalau kita mau mempertanyakan itu seperti kita melengkapi norma perilaku itu, norma primer itu dengan norma sekunder. Nah, itu menjadi bagian dari kajian Pancasila sebagai genitivus objektivus. Menjadikan Pancasila tidak lagi sebagai pandangan hidup, tapi Pancasila sebagai proses. Proses itu berarti masih mencari-cari gitu. Jangan-jangan ada yang keliru, jangan-jangan ada yang salah konsep, jangan-jangan ada yang ini, jangan-jangan ada yang itu. Gitu. Tidak terima jadi. Jadi dengan demikian kita mengkritisi Pancasila. Gitu. Nah, kita tuh kadang-kadang kan tidak berani melakukan itu. Karena kalau kita mengkritisi Pancasila,
kadang-kadang memang tidak pada tempatnya sih. Mengkritik Pancasila itu di TikTok, di YouTube itu buat apa? Harusnya dalam seminar, dalam apa konferensi itu tempatnya yang pas. Semua orang berpikir tenang, semua orang paham bahwa kita sedang berpikir memposisikan Pancasila sebagai genitivus objektivus, bukan genitivus subjektivus. Nah, dengan cara begitu, sekarang ini seperti kita sedang mendiskusikan Pancasila yang mana nih? Pancasila yang tanpa kritik atau Pancasila yang terbuka untuk kritik? Kan kita belum tahu nih. Mendekonstruksikan Pancasila dalam bukunya Mas Ilham itu memposisikan Pancasila yang mana nih? Pancasila versi yang subjektivus atau versi yang objektivusnya? Hukum adat juga begitu. Apa benar hukum adat itu tanpa kritik? Gitu. Apakah selalu kalau kita tidak bisa mencari sedikit pun kelemahan dari hukum adat? Sama seperti kita tidak mampu mencari titik lemah dari Pancasila. Bahkan agama pun harusnya kita berani cari kan. Apa kelemahan dari konsep agama? Kita ngomong ketuhanan. Pertanyaan, siapa yang mendefinisikan ketuhanan itu? Apakah teks itu muncul sendiri? Apakah teks itu tidak kita bahasakan dengan bahasa kita? Ketika kita bahasakan dengan bahasa manusia, jangan-jangan ada kepentingan di situ. Misalnya bahasa manusia itu di dalam kitab suci terlalu laki-laki, maka jadi bias gender lah kitab suci itu, misalnya begitu ya. Bahkan Tuhan pun kita kasih jenis kelamin. Itu kan menjadi sangat liar kan perdebatan kita. Nah, kelompok membaca ini menurut saya nggak apa-apa mencoba mengarang-arang ke sana, tapi bagian dari cara kita berlatih untuk merefleksikan. Ya, ini bukan maksud apa-apa ya, tapi mencoba membangun cara berpikir kita untuk kadang-kadang berani untuk menembus koridor-koridor tertentu, sehingga kita berani untuk membuat refleksi kritis gitu. Kira-kira itu komentar dari saya, ini hanya sekedar menambah PR saja, PR berpikir sebetulnya. Saya kalau ditantang untuk memberi jawaban juga belum tentu memuaskan jawabannya ya. Makasih ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam, Prof. Sidarta. Dikembalikan kepada pemateri kita hari ini, Pak Farid. Bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih Mas Khairil, kemudian Pak Tristam dan Prof. Sidarta atas tanggapan-tanggapannya. Yang pertama dari Mas Khairil, ya memang kan tadi ada dua versi ya. Ada yang menyatakan keempat nilai itu masing-masing merupakan tujuan yang sama-sama mau diraih, yang merupakan turunan dari nilai ketuhanan. Tapi ada satu lagi yang menempatkan keadaan sosial pada posisi yang eksklusif sebagai tujuan akhir dari ketiga tujuan sebelumnya. Gitu. Kemudian yang soal keberadaban tanpa ketuhanan bagaimana? Nah, ini bisa saya coba jawab sesederhana mungkin. Kalau tanpa ketuhanan bisa tidak beradab. Saya seorang Muslim dan saya pun mengakui bahwa dalam setiap agama, dalam agama Islam dan seluruh agama lainnya, pasti diajarkan untuk beradab. Jadi itu dulu, bahwa kalau yang benar-benar menjiwai nilai ketuhanan, pasti akan berujung pada keberadaban dan kemanusiaan. Akan berujung pada memanusiakan manusia. Tapi tadi klaim saya adalah belum tentu keberadaban ini hanya bisa muncul kalau ketuhanan diakui. Karena bisa jadi misalnya, ini sederhananya begini, ada orang yang tidak percaya Tuhan lah katakan, yang tidak percaya Tuhan, yang dalam arti dia tidak mengakui adanya sesuatu yang transenden itu, tapi dia masih bisa beradab misalnya. Dia tetap bisa melakukan nilai memanusiakan manusia tadi. Nah, kalau ada hal seperti itu terjadi, artinya kan bisa keberadaban itu muncul tanpa adanya nilai ketuhanan yang mendasari. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa kalau orang menggapai nilai ketuhanan itu secara betul-betul murni, maka pada akhirnya dia pasti akan beradab juga gitu. Tidak mungkin tidak, kecuali kalau ketuhanannya ya seperti yang sering disebut oleh Pak Tristam, orang Indonesia itu punya agama, beragama tapi tidak religius gitu. Tidak agamis gitu. Mungkin itu ya tanggapan dari saya. Kemudian yang dari Pak Tristam, oh ini
ada disharmoni antara hukum adat, hukum nasional dengan hukum agama juga sebenarnya itu ada dalam suatu hubungan yang tidak mesra gitu. Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya iya juga ya. Dan mungkin ini adalah salah satu challenge dari pluralisme hukum gitu. Makanya itu menurut saya menjadi satu apa ya bidang kajian yang sangat menarik ya, interaksi antara hukum yang ada di satu tempat tertentu itu. Kemudian yang dari Prof. Sidarta, ini cukup banyak yang disampaikan oleh Prof. Sidarta tadi. Terima kasih banyak, Prof. Cuman satu yang mau saya tanggapi, tadi ada pernyataan bahwa kenapa agama itu kadang di head to head kan dengan adat, karena agama ini kita asumsikan sebagai agama impor gitu, agama yang datang dari luar. Sedangkan kalau agamanya ini kita ambil eksemplar agama lokal, maka pertentangan ini nggak akan terjadi gitu. Nah, dan tadi disampaikan juga bahwa sebetulnya adanya unsur religio magis ini kadangkala muncul dari kebutuhan-kebutuhan imanen yang kemudian cara memenuhinya adalah dengan menciptakan yang religio magis tadi. Nah, ini tuh saya jadi ingat apa diskusi waktu itu dengan Prof. Kurni di Yunani sebetulnya. Jadi bukan diskusi di Yunani tapi tentang Yunani. Eh, jadi kan di Yunani itu katanya adalah bangsa yang paling rasional pada saat itu. Ada pertanyaan begitu di kelas. Yunani itu paling rasional, tapi kok mitologinya sangat kental. Ada Zeus, ada Hades, ada Poseidon dan sebagainya. Kemudian hasil diskusi pada saat itu begini. Jadi si dewa-dewa ini tuh sebetulnya bukan murni mereka percaya sama dewa-dewa ini. Melainkan begini, ada fenomena-fenomena yang pada saat itu belum terjelaskan secara saintifik. Dan bagaimana cara memuaskan penjelasannya secara sementara, diciptakanlah sosok-sosok dewa ini sebagai personifikasi dari fenomena-fenomena tadi. Misalnya, petir. Bagaimana petir terjadi pada saat itu belum terjelaskan. Dan menurut masyarakat Yunani itu harus terjelaskan, harus saintifik gitu. Nah, karena pada saat itu belum ada, diciptakanlah Zeus. Oh, Zeus itu lagi marah gitu. Kemudian ada cinta. Cinta nggak bisa terjelaskan secara saintifik, ya diciptakan Aphrodite. Oh, Dewi Cinta. Ada ini, ada itu. Nah, jadi tetap kelahiran dari dewa-dewa ini pun juga ternyata merupakan manifestasi dari pikiran yang paling rasional dari masyarakat Yunani itu. Gitu. Jadi barusan yang Prof. Sidarto sampaikan bisa kita refleksikan bersama-sama. Mungkin itu tanggapan dari saya, Putri. Barangkali ada lagi. Baik, terima kasih Pak Farid kepada rekan-rekan hadirin. Mengingat waktu yang sudah semakin malam, apakah ada yang ingin ditanggapi kembali untuk mungkin terakhir kalinya ya, atau dari Mas Sairil ada penutup dari tanggapan yang sudah dijawab oleh beberapa profesor gitu, ada Prof. Sidarta dan ada Prof. Tristan. Bagaimana Mas Sairil? Apakah ada yang ingin ditanggapi atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Baik, terima kasih. Teman-teman, mengingat waktu, kita akan menutup sesi diskusi membedah buku Dekonstruksi Pemahaman Pancasila, Menggali Jati Diri Hukum Indonesia yang ditulis oleh Bapak Ilham Yuli Isdianto. Mungkin dari rekan-rekan sekalian yang belum membaca bukunya ya, boleh dilihat-lihat terlebih dahulu. Buku ini sangat menarik ya, dari tadi kita sudah bahas mengenai hukum adat, mengenai Pancasila, dan nilai-nilai yang ada terkandung di dalamnya. Mungkin teman-teman seperti yang sudah tadi saya bilang ya, ada yang sedang mencari tugas akhir atau jurnalnya kebetulan sama gitu ya, membahas tentang hukum adat maupun Pancasila, bisa menjadi referensi atau sumber gitu ya, bisa dimasukkan di list kalian buku yang ditulis oleh Bapak Ilham ini sendiri. Kemudian teman-teman, kita akhiri sesi diskusi hari ini. Kebetulan diskusi hari ini buat teman-teman yang baru bergabung gitu ya, diadakan tiap hari Jumat ya Pak Farid, tiap hari Jumat jam 7 malam. Begitu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih kepada moderator dan izin materi pada malam hari ini. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan sesi berikutnya. Kalau nggak salah pembahasannya tentang refleksi filsafat Pancasila. Terima kasih untuk kehadirannya yang baru bergabung. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti acara KMFK. Sekian dan terima kasih dari kami perwakilan KMFK. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat malam. Terima kasih banyak.